Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas saya, pada hari ini masih tetap kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kebesarannya kita. Hari ini sehabis Jumatan kita masih dikasih nafas untuk hidup, untuk terus berkarya yang nanti bisa berguna bagi keluarga kita sendiri, bagi masyarakat, bagi agama, bagi bangsa. Yang penting kita berkarya untuk tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, kan gitu. Nah, ini saya berterima kasih sekali sehabis Jumatan ini jenengan mau silaturahim, menyambung tali persaudaraan, mempererat tali persaudaraan walaupun harus ditampuh jarak yang jauh dari perjalanannya, dari Wates. Kalau nggak niat ingin menjalin tali silaturahim, karena rezeki itu memang harus didasari dari silaturahim. Ada pepatahnya, ukhuwah Islamiyah, sesama muslim, hablum minallah, hablum minannas, kan gitu ya. Itu penting. Jadi kita bergaul sama manusia aja, nggak bergaul sama Gusti Allah ya nggak akan ridho. Kita sama Allah aja, sama manusia nggak bergaul ya, nggak ada masyarakat yang tahu. Karena kita di dunia ini penting, di akhirat juga penting. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan perjumpaan kali kita yang pertama kali ini, sampai nanti memperpanjang tali persaudaraannya, juga ada hikmah, mungkin dikasih rezeki oleh Allah, mungkin bisa dari bambu petok, mungkin bisa nanti dari rezeki yang lainnya. Nanti jenengan dekat bandara baru, kalau saya nanti di sana ada yang cari tanah dekat bandara, ada, ini enggak kan ditarikan. Ini kan teman saya pesan, karena kemarin ada dari pengusaha kawan saya yang ini nyari yang kira-kira kecil aja 400 meter gitu di wilayah sana. Kemarin saya sempat kawan-kawan, ada enggak, Mbuh sekarang udah dapat belum? Oh, iya. Itulah, mudah-mudahan nanti jangan Kang masih ada pembelinya enggak, kan itu. Oh, iya. Kalau ada nanti tak gadok ini yang mau nyari. Siapa tahu dari kita ikhlas memberikan itu dikasih rokok, dikasih minimal, kalau enggak besok dia buka warung makan di sana, kita lewat mau ke bandara, mau terbang kemana, nanti dulu makan ngopi saya, aturan ngopi di bandara 30.000, di sini enggak bayaran gitu. Ini nama seperti itu. Itu indahnya persaudaraan. Kang, bambunya dari mana, Kang? Sejarahnya itu di belakang rumah kan ada kebun, kebun itu ada di area sungai, di bambu di situ. Jadi di dekat rumah yang satu itu masih satu kampung juga, itu di dekat makam. Jadi yang motong Pak Le saya sendiri. Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya. Ya, mudah-mudahan benar, tapi saya juga nggak tahu. Sama-sama sih. Kalau tidak pernah orang yang datang ke sini ketika dia bawa palsu, saya punya rasa kesal, punya rasa benci, yang enggak, karena kita sama-sama nunggu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, saya ulangi lagi, di bambu petok ini tujuan utama dari Big Boss saya, karena bukan saya yang punya duit ya. Pertama, berantas kesyirikan. Karena kita di sini selalu yang kita cari asli alami, keunikan alamnya. Tidak pernah kita pakai. Nanti kalau saya dapat bambu petok ini bisa untuk kekebalan, bisa untuk pelarisan, saya tidak pernah siar begitu ya. Kita berantas kesyirikan, memberitahu kepada masyarakat agar jauhi kesyirikan dari bambu petok. Yang kedua, kita mengajarkan, memberitahu kepada masyarakat, awas, hati-hati, banyak bambu petok yang palsu. Sudah banyak bambu petok yang palsu, nanti masih dikasih oleh ulah oknum-oknum dukun-dukun yang demi kepentingan sendiri menjual akidah orang. Orang dituntun untuk kesyirikan. Kamu usaha susah ini bawa ini, kalau kamu bawa ini bisa laris. Jadi nanti dia sudah tidak terpaku lagi kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat rezeki, Allah yang membuat hidup, Allah yang membuat jodoh, Allah yang membuat mati, kan gitu. Baik, saya berisannya kan. Ada di mobil. Oke, enggak apa-apa, dibawa dulu, siap. Jadi sekarang sudah mulai usaha apa, kan? Saya bengkelan motor apa mobil? Mobil. Alhamdulillah. Kalau bengkelnya sih kita masih online. Oh, masih kalau online. Bengkel belum, cuma baru proses. Sama saya juga supplier untuk kebutuhan ya. Oh, gitu. Khususnya untuk ini carbon cleaner. Oh ya. Alhamdulillah lah, kan. Iya. Pokoknya saya selalu percaya kepada yang mengajari saya, kan.
bahwasanya pekerjaan apapun kalau kita tekuni, disitulah rezeki yang akan kita dapatkan. Asal jangan bosan, karena orang berusaha itu nggak mungkin langsung maju. Orang kita dari manusia itu kita pertama dulu dari kecil, dari bayi nangis, merangkak, belajar jalan, jadi besar terus mati kan gitu. Nggak mungkin kita tiba, kecuali memang keturunan kita dulu tulangnya kuat-kuat, pejabat-pejabat kan kayak gitu ya. Oke, siap. Yang ini dulu, itu susah. Ini namanya bambu yang untuk suling, bambu yang untuk tongkat pramuka, yang untuk joran pancung. Ini bambu ini namanya bambu cendani. Bambu cendani ini bisa untuk gagang sapu, untuk jaran pancing, terus kemudian untuk apa namanya suling. Nah, kalau suling ini anunya lubangnya biasanya ini jarak pedoknya ini apa, jarak yang seperti ini biasanya ada di agak di bongkot. Ya seperti ini, yang ke sana biasanya panjang-panjang, itu ada itu. Nah, seperti itu. Bambunya sama. Nah, ini ruasnya itu hampir sama kalau kita lihat. Ini hampir sama kalau kita lihat dari jauh. Ini hampir sama. Ini sebenarnya ini begini. Ini ruas 1. Ini ruas 2. Ini ruas 1, ini ruas 2. Ya toh? Ini warna asli daripada bambu itu seperti ini, nggak ada hitam-hitamnya. Ini hitam-hitam ini adalah dikasih pewarnaan karena ini ruasnya ada yang dirombak ini. Gitu. Tadinya menghadap ke atas semua. Ini sama ini kan hampir sama ini. Jika ini tak hilangkan sedikit aja, ini penghilangannya ini. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ini tak hilangkan sedikitnya, ini kayak kelihatan turun toh. Ini padahal ini ke atas. Ini dicetak dari, ini kan mata. Mata bambu tahu mama, tunas ya. Tunas bambu itu kalau kita kelopak itu gampang. Kita gini kan itu karena dia hanya berbentuk seperti kelaras-kelaras. Nah, ini hanya diukir, ditata. Makanya ini nempel ke dalamnya. Ini mau kita cabuti pakai apapun nggak bisa. Ini juga ya, ini diukir. Ini ukiran semua. Nah, hasilnya seperti tadi. Ini nggak ada mata-matanya seperti yang tadi gagang sapu itu seperti itu. Nah, ini hitam-hitamnya ini diproses pewarnaan agar perombakan pisaunya ini tidak kelihatan. Pembalikan ruasnya ini. Ini tinggal yang mana aja. Ketika ini saya keserik sedikit maka ini jadi ke bawah. Ya toh? Atau ke sini. Ini tak keserik sedikit ini menjadi ke atas ini. Kan gitu. Ini tinggal saya hilangkan mana yang tinggi maka dia akan kelihatan ke bawah. Ini juga gitu. Ini 1, ini 2. Ini tak keserik sedikit maka ini akan yang turun. Seperti itu. Ininya olahan daripada ini yang sama, tinggal dipahat pakai pahatan wayang itu kecil itu, tik 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 ini, maka jadilah mata. Ini kan ukirannya ini kelihatan. Ini hitam-hitamnya dikasih pewarnaan agar tatah-tatahannya tidak kelihatan seperti itu. Nih yang ini sudah, mana yang besar. Karena siang kita enak ini apa untuk penjelasannya tidak perlu keluar. Bambu petuk ialah ruasnya yang saling berhadapan. Ruas itu namanya ruas itu ini ruas, ruas cabang, akarnya ada di atasnya. Berarti bambu ini menghadap ke atas, ya toh. Terus dari sini, ini ruasnya di sini, ini cabangnya di atasnya, ini akarnya ada di atasnya. Berarti ini juga menghadap ke atas. Terus yang di sini, ini ruasnya ini cabang, ini akarnya ada di atasnya. Berarti ini juga menghadap ke atas. Ini namanya ros double. Kalau orang keren-keren namanya ros tumpang sari. Indonesia namanya ros double atau ros tumpuk. Terus yang di sini, ini gelangan cumpring. Ini cabang. Ini akar. Akarnya ada di atasnya. Berarti menghadap ke atas. Ini kenapa disebut orang petuk? Ini kan sebenarnya nggak petuk. Ini rosnya, ini didekatkan sama Allah. Yang ini diciptakan dekat. Sebenarnya di sini masih ada satu lagi. Nih. Ini kalau dijarak jauhkan sedikit ke sini saja sama Allah, maka ini 1, ini 2, ini 3. Jadi sama seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus yang ini ruas. Ini mata. Mata itu seperti ini kayak tadi itu. Ini mata. Mata ini kalau kita hilangkan gampang tuh. Namanya mata seperti itu. Kalau tadi kuku kita, tangan kita ikut patah nggak hilang karena dia ditata. Ini ruas, ini mata, ini akar. Akarnya ada di atasnya. Maka dia juga menghadap ke atas. Ini dari sini kita urut, ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas, ke atas, maka tidak petuk. Petuk ialah saling ketemu. Kalau saya dengan masnya kayak gini namanya petuk, adep-adepan. Tapi masnya kalau ke sana, saya ke sana, kita nggak petuk, searah. Ya, ini searah, itu namanya seperti itu. Oke, siap. Yuk sambil diminum lagi. Clear. Belum rezekinya. Jadi yang kita cari ada
Tapi di samping kita mencari, rezeki adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara dapat tidak dapat, nanti akan ada rezeki lain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita syiar kepada masyarakat agar tidak menduakan Allah melalui bambu petuk, melalui jimat-jimat yang lain. Kenapa tidak bawa Allah bismillahirrahmanirrahim kemana-mana, lebih mantap di hati ya toh, daripada bawa jimat pring petuk. Karena kalau kita sudah biasa seperti itu, nanti kita ngantongin pring petuk, jika kita ketinggalan di jalan, aduh jimat hilang, nanti di jalan saya bisa tabrakan, saya bisa mati. Jadi nanti kalau memang diizinkan Allah tabrakan, yakinlah kerak neraka dia tempatnya, kan kayak gitu. Sama ketika orang yang punya bambu petuk, memang asli ada di sini nih. Ya ada, nanti kalau mau lihat ayo saya buktikan, nanti kita syuting. Di sini ada 2. Itu kalau dijual pertama ada nanti kata dia cucunya meninggal. Jadi dia meninggalnya itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngambil, tapi takut kepada bambu petuk yang ngambil. Ingat toh sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika dapat mandat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, anaknya Ismail, iblis masuk menggoda, jangan Ismail, jangan Ibrahim, kamu dapat anak itu susah payah, sekarang mau disembelih, nggak boleh seperti itu, jangan, itu hanya perintah-perintah yang nggak benar. Tapi keteguhan Nabi Ibrahim, disembelih ditukar dengan kambing. Nah ini yang punya bambu petuk, kalau teguh bahwasanya rezeki hidup jodoh yang mati yang buat Allah Subhanahu wa taala dijual, bisa dimanfaat pondok pesantren, yatim piatu, ke masjid, insya Allah ya toh. Allah yang malah berarti lolos ujianmu seperti orang-orang terdahulu yang beriman kepadaku tak uji. Ini baru diuji bambu petuk aja takutnya setengah mati lah. Gimana nih anaknya suruh motong sendiri sama Allah, ya toh? Nah, itu. Ayo diminum lagi.